Bapak Ibu yang saya hormati, karena malam ini malam 12 Rabiul Awal, di mana memang Majelis Ulama Indonesia itu mengarahkan, mengimbau untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah SAW, khususnya di Indonesia ini, karena ini merupakan satu hal yang sudah umum, ya. Kemudian yang mesti kita lihat bagaimana hukum maulid, ya, dilihat dari keempat madhab, gitu ya. Sebelum saya bicara lebih jauh terkait dengan hukum merayakan Maulidur Rasul, ya, dalam pandangan empat madhab, yang mesti kita pahami, ya, dan harus kita bersikap toleran, gitu. Maksudnya dengan saling tidak menyalahkan, begitu. Memang perkara peringatan Maulid ini, ya, tidak semua ulama seragam memberikan hukum, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pandangan madhab, ya, yang jelas kalau kita tanyakan, ya, pendapatnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, ya tidak mungkin, ya, itu tidak mungkin, karena mereka itu hidup sebelum perayaan Maulid ini diagungkan, begitu ya. Jadi kalau mau ditanya bagaimana pendapatnya Imam Hanafi tentang Maulid, ya nggak ada. Bagaimana pendapatnya Imam Maliki? Yang nggak ada juga, gitu. Begitupun Imam Syafi'i yang belakangan dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang jelas mereka itu tidak ada yang memfatwakan tentang hukum merayakan Maulidur Rasul, ya. Kenapa? Zamannya berbeda, ya. Nah, dalam sejarah memang ada beberapa perbedaan pendapat tentang Maulidur Rasul, ya. Artinya siapa sih yang pertama kali merayakannya, gitu. Dalam beberapa kitab dan literatur itu dikatakan yang pertama kali merayakanlah Khalifah Al-Muzaffar di Mesir, gitu ya. Ada lagi yang mengatakan ini dirayakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pahlawan yang sama-sama dari mazhab manapun itu memuliakan beliau karena perannya besar sekali merebut Baitul Maqdis dari tangan orang-orang non-muslim, gitu. Tidak sedikit gue mengatakan ini berawal dari Bani Fatimiyah, dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir, yang memang secara teologi, ya, mereka ini lebih cenderung kepada pemahaman Syiah, gitu. Sehingga muncullah tuduhan bahwa Maulid ini adalah buatan orang-orang Syiah, begitu ya, seperti itu. Ini sejarah yang masing-masing mempunyai versinya, gitu ya. Dan kita harus bersikap bersikap hati-hati dalam hal ini, ya. Sehingga kita tidak terjerumus dalam satu tuduhan kepada pihak tertentu bahwa ini merupakan sesuatu yang salah, begitu ya. Ya. Baik, tanpa mengurangi, gitu ya, tanpa mengurangi pendapat-pendapat yang terkait dengan sejarah peringatan Maulid, maka mau tidak mau kita harus melihat beberapa pandangan para ulama dari berbagai mazhab, ya. Jadi bagaimana pandangan para ulama mazhab Hanafi, bagaimana pandangan para ulama mazhab Maliki, bagaimana pandangan para ulama mazhab Syafi'i, dan bagaimana pandangan ulama dari kalangan Hanabil atau Hambali, gitu. Jadi yang menjadi perbedaan pendapat itu bukannya imam madhabnya, karena memang mereka lebih dulu kehadirannya.
Jadi ketika Maulid mulai ditradisikan gitu ya, itu ya sudah tidak ada mereka sudah meninggal semuanya gitu. Maka yang ada adalah pendapat-pendapat ulama-ulama madhab terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, saya coba mengambil satu pendapat ya dari Syekh Tajuddin Al-Faqihani Al-Maliki. Ya, jelas nama ini berasal dari madhab Maliki. Ya. Beliau mengatakan begini, la a'lamu lihadal maulidi aslan fi kitabin wala sunnatin. Aku tidak mengetahui ya, aku tidak tahu lihadal maulidi untuk peringatan maulid ini aslan sama sekali. Ya, jadi beliau mengatakan aku nggak tahu ya tentang dasar peringatan maulid fi kitabin wala sunnatin, dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul. Wala yunqalu amalu an ahadin min ulama'il ummati ad-dini, dan tidak ada yunqal, tidak ada kutipan gitu tentang amal memperingati maulid ini dari salah seorang pun para ulama umat yang berkhidmat pada agama. Artinya menurut Syekh Tajuddin Al-Faqihani, beliau berpendapat bahwa peringatan maulid itu di Al-Quran ya nggak ada gitu ya, di sunnah nggak ada gitu. Begitupun dari para ulama yang merupakan panutan juga nggak ada, kata dia begitu ya. Jadi humurul qudwah fid din al-mutamassikuna fi atharil mutaqaddimin. Jadi kata beliau, ulama-ulama yang jadi panutan di mana mereka itu memegang teguh ya pendapat-pendapatnya orang terdahulu gitu. Kemudian di akhir kalimat ini beliau mengatakan bal huwa bid'atun, tetapi ya maulid itu merupakan bid'ah. Nah, ini pendapat beliau ya. Nanti ada beberapa lagi yang senada pendapatnya begitu. Ya, ini satu satu gambaran bahwa memang pandangan tentang maulid itu tidak seragam. Ya, bahkan di kalangan Maliki nanti kita lihat banyak sekali yang mengatakan maulid itu sesuatu yang baik gitu ya itu. Nah, tapi juga ini saya katakan gitu. Jadi Syekh Tajuddin Al-Faqihani dari Malikiyah, beliau mengatakan oh ini bid'ah ya. Tidak ada tuntunan dari Al-Qur'an, tidak ada tuntunan dari sunnah, tidak ada tuntunan dari para ulama yang hidup sebelum beliau gitu. Oke. Itu pandangan yang ini. Kemudian ya dari beberapa ulama, saya kutip di sini. Yang pertama dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini dikutip dari kitab I'anatul Talibin. Jelas beliau ini adalah mengikut mazhab Syafi'i. Ya. Beliau mengatakan begini, wadadtu law kana li mithlu jabali Uhudin dhahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidir rasul. Kata beliau, aku senang gitu ya, seandainya aku itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, pasti aku akan menginfakkan emas tersebut dalam rangka untuk membacakan kisah kelahiran Maulid Rasul. Ya, ini Al-Hasan Al-Basri jelas apa? Seandainya beliau mempunyai harta yang begitu banyak, maka semua akan diberikan dalam rangka untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Dia infakkan semuanya. Satu itu. Yang kedua, pendapatnya Al-Imam Ibnul Hajj dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya Al-Madkhal, beliau mengatakan begini, fakana yajibu an nazdada yaumal itsnaini tsani asyara min Rabiul Awal minal ibadati wal khairi syukran lil maula ala ma aulana min hadhihi ni'ami al-azimah wa a'zamuha miladul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum pakana yajibu, maka hukumnya menjadi wajib
an-nazdada yaumal itsnaini tsani atsara min Rabiul Awal, hukumnya itu wajib untuk menambah ya pada hari ke-12 Rabiul Awal. Apa yang ditambah? Minal ibadat. Ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan, kata beliau, ini mesti ditingkatkan. Itu. Wal khairi, dan perbuatan-perbuatan baik. Kenapa begitu? Syukron lil maula, sebagai ucapan terima kasih untuk Allah Subhanahu wa taala ala ma aulana min hadhihi ni'amil azimah, atas anugerahnya kepada kita dengan nikmat-nikmat yang besar. Tolong digarisbawahi, wa a'zamuha miladul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Maliki ya, sama dengan mazhabnya Syekh Tajuddin ya Al-Faqihani gitu. Tapi pandangan beliau itu berbeda. Beliau mengatakan di tanggal 12 Rabiul Awal kita harus meningkatkan ya ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkatkan perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama. Ya, karena apa? Ini syukron lil maula, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'aulana min hadhin ni'amil azimah, karena Allah telah memberikan anugerah kepada kita dengan nikmat-nikmat yang besar. Wa a'zamuha, beliau katakan nikmat yang paling besar dari banyak nikmat tersebut adalah Maulidul Mustafa atau Miladul Mustafa, kelahiran Rasulullah SAW. Ya. Jadi dua pendapat ini, gitu ya, dari dua mazhab yang berbeda, kedua-duanya sepakat bahwa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu merupakan satu hal yang terpuji, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dari kalangan Hanafiyah, yaitu dari Al-Imam Ibnul Abidin Al-Hanafi. Jadi ini dari mazhab Hanafi. Beliau mengatakan begini, ya. Fal ijtima'u li sima'i qissati sahibil mu'jizat alaihi afdhalus salawati wa akmalut tahiyyati min afdhalil qurubati lima yastamil alaihi minal mu'jizat wa kathratis salawat. Fal ijtima'u, perkumpulan gitu. Lisimai qissati sahibil mu'jizat, untuk mendengarkan kisah Rasulullah SAW yang merupakan bentuk penghormatan yang sempurna. Apa kata beliau? Min afdhalil qurubat, itu termasuk ibadah yang paling utama. Ibadah sunnah tentunya. Lima yastamilu alaihi minal mu'jizat, karena di dalam mendengarkan kisah hidup Rasulullah SAW itu ada bagian-bagian mukjizat, wa kathratis sholawat, dan banyaknya bersolawat. Ya. Di sini mungkin kalau di Indonesia atau di beberapa negara kita membaca Barzanji, membaca Rawi Azab, ya, membaca Simtud Durar itu. Nah itu di dalamnya ya banyak mengisahkan tentang perjuangan Rasul, kemudian juga mengajak kita untuk banyak bersolawat. Sebab ketika kita membaca kisah Maulid Rasul dalam buku-buku kitab-kitab rawi tersebut ya, maka pasti di dalam itu banyak sekali solawat. Padahal Nabi mengatakan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asra sholawatin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 rahmat. Ya, 10 rahmat. Jadi ketika kita membaca Barzanji, membaca Simtud Durar, di tengah-tengah itu banyak sekali kita kemudian menyampaikan solawat kepada Rasul, ya. Justru di situ ya ada keistimewaan itu. Ada mukjizat dan kathratus sholawat. Ini dari pandangan Al-Imam Ibnul Abidin Al-Hanafi. Yang berikutnya, pandangan Ibnul Jauzi Al-Hambali.
Ya. Ini Al-Jauzi ini banyak dirujuk oleh beberapa kalangan ya yang justru membid'ahkan maulid. Ya. Jadi jangan heran kalau mereka itu banyak sekali mengutip pendapat-pendapatnya Ibnul Jauzi. Ya. Artinya ketika mereka berpandangan bahwa maulid itu bid'ah dalam banyak hal, ya, di luar masalah itu mereka banyak mengutip pendapat Ibnul Jauzi sebagai pedoman kehidupan beragama mereka. Tapi menariknya justru Ibnul Jauzi terkait dengan maulid ya agak berbeda pandangannya. Beliau mengatakan begini, min khawasihi innahu amanun fi dzalikal am wa busyra ajilatan binailil boghiyati wal maram. Di antara keistimewaan memperingati Maulid Rasulullah SAW, apa kata beliau? Innahu amanun fi dzalikal am. Dengan memperingati Maulid itu menjadikan benteng ya dari berbagai hal yang buruk pada tahun itu. Ini jelas beliau mengatakan amanun fi dzalikal am. Itu akan membuat rasa aman, rasa nyaman pada tahun tersebut. Kemudian beliau katakan apa? Wa busyra ajilatan binailil boghiyati wal maram. Dan itu merupakan satu kegembiraan ajilah yang didapat dengan segera, dengan cepat, binailil boghiyati wal maram, ya, dengan mendapatkan kebutuhan dan keinginan dalam hidup ini. Jadi jelas di sini apa? Ibnul Jauzi beliau menyatakan bahwa dengan memperingati Maulid maka orang yang memperingatinya itu akan mendapatkan banyak hal kebaikan. Kemudian yang berikutnya, Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Ya. Ini yang banyak dirujuk oleh para ulama terkait dengan fatwa-fatwa fikihnya. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan apa? Wal hasilu annal bid'atal hasanata muttafaqun ala nadbiha. Ya. Kesimpulannya kata beliau setelah menguraikan banyak hal, annal bid'atal hasanata, bahwa bid'ah yang baik, muttafaqun ala nadbiha, semua ulama bersepakat itu adalah satu hal yang sifatnya sunnah. Ya. Jadi kata beliau al bid'atul hasanah muttafaqun. Bid'ah hasanah itu disepakati oleh para ulama ala nadbiha, tentang kesunahan dari bid'ah hasanah tersebut. Ya. Wa amalul maulidi wajtima'un nasi lahu kadzalika ay bid'atun hasanatun, dan praktek ya merayakan Maulid Nabi serta kumpulnya manusia untuk merayakan hari tersebut itu pun merupakan bid'atun hasanah. Ya. Jadi ini kembali memperkuat ya tentang begitu pentingnya merayakan Maulidur Rasul SAW. Kemudian yang berikutnya, pendapat Syekh Ahmad Ibnul Abidin, beliau mengatakan i'lam anna minal bid'il mahmudati amalul maulidis syarif minas syaril ladzi wulida fi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa yang termasuk bid'ah yang terpuji adalah praktik mengamalkan peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW pada bulan di mana beliau dilahirkan. Kemudian berikutnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan huwa minal bid'il hasanati allati yuthabu 'alaiha sahibuha. Memperingati Maulidur Rasul termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, allati yuthabu 'alaiha sahibuha, di mana orang yang merayakannya akan diberikan pahala.
lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi SAW, karena dalam memperingati Maulid itu mereka mengagungkan pribadi Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya, gitu ya. Kemudian apa? Wa izhalul farahi wa istibsyari bi Maulid syarif, dan menunjukkan ya satu kegembiraan dengan lahir Rasulullah SAW. Jadi begini, ketika anak kita lahir, ya, anak kita lahir, pasti kita senang, ya, pasti kita senang. Padahal anak kita itu belum tentu akan menjadi orang yang solih atau solihah. Ya, betapa kita gembiranya ketika anak kita itu lahir, gitu ya. Padahal kita belum tahu apakah anak itu termasuk min ahlil khair atau min ahli syar, gitu. Bahkan setiap tahun kita peringati ulang tahunnya, ulang tahun pertama, kedua, ketiga, itu kan ya, gitu. Nah, Rasulullah SAW, beliau dilahirkan sudah jelas, beliau akan memberikan hidayah kepada umat manusia, ya, akan memberikan manfaat untuk manusia. Maka ketika kita bergembira dengan kelahiran beliau, ya, ini merupakan sesuatu yang wajar saja, ya. Jadi kalau kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu hal yang biasa, hal yang lumrah, gitu ya. Itu karena kelahiran beliau itu membawa begitu banyak hal yang membuat kita ini mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian banyak hal yang membawa kita insya Allah ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena adanya Rasulullah SAW. Oke. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ya. Kemudian yang berikutnya, ini juga menarik. Kenapa? Yang mengatakanlah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah ulama yang banyak dirujuk oleh orang-orang yang anti maulid, ya. Dalam banyak hal itu mereka selalu merujuk kepada Ibnu Taimiyah, yang memang secara fikih beliau mengambil mazhab Hambali, ya. Nah, di dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, ya, Ibnu Taimiyah mengatakan begini, wa ta'zimul maulidi wa ittikhazuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah SAW. Ya. Mengagungkan hari lahirnya Rasulullah SAW dan menjadikannya kebiasaan qad yaf'aluhu ba'dun nas, yang sudah dilakukan oleh sebagian umat manusia, wa yakunu lahu fihi ajrun azim, dan mereka yang merayakannya itu, kata Ibnu Taimiyah, fihi ajrun azim, ada pahala yang besar. Kenapa? Alasan beliau, li husni qasdi, karena ada niat baik di dalamnya, wa ta'zimihi li Rasulullah SAW, dan karena itu mengagungkan Rasulullah SAW. Ya. Nah, di sini kembali mempertegas, ya, dan agak aneh juga, ya. Ketika dalam masalah-masalah yang lain mereka merujuk kepada Ibnu Taimiyah, kemudian merujuk kepada Ibnul Jauzi, tapi ketika urusan maulid mereka tidak mengacu kepada dua imam ini, gitu ya. Nah, kan seharusnya fair lah, begitu ya, menurut saya begitu, ya. Ketika dalam masalah-masalah lain mereka merujuk kepada dua tokoh tersebut, namun ketika terkait dengan peringatan maulid mereka tidak ikut dalam pendapat dua imam ini, ya. Nah, ini tentunya menjadi satu hal yang ya kita berpikir ulang, gitu ya, terhadap persoalan macam ini. Kok dua imam yang biasa diikuti nggak diikuti, gitu ya, seperti itu. Para bapak ibu yang saya hormati, ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika
falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi ayat ini jelas ya menggambarkan bahwa dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya ya maka hendaklah mereka itu berbahagia. Kenapa? Huwa khairun mimma yajma'un. Kehadiran Rasul, kelahiran Rasul itu merupakan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Ya. Jadi inilah yang mendasari ya mereka yang berpendapat bahwa merayakan Maulidur Rasul itu menjadi sesuatu yang hukumnya boleh saja. Ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bukan wajib gitu ya. Bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang sunnah secara ansih begitu untuk maulidnya. Tapi ketika maulid diisi dengan pembacaan Al-Qur'an, kemudian tausiah, begitu ya, maka itu bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi wajib. Ya, itu. Bahkan ada seorang ulama mengatakan ketika itu ya di saat maulid diyakini bahwa itu menjadi media dakwah yang efektif gitu ya untuk umat, maka hukum merayakan maulid itu bisa jadi wajib ya. Umpamanya dengan merayakan maulid adanya tausiah lalu kupasan tentang Al-Quran dan Sunnah itu menjadi media yang sangat penting untuk mencerahkan kehidupan umat ini, maka kata sebagian ulama itu menjadi wajib hukumnya. Nah, begitu ya. Namun dalam hal ini ya kita tidak memutlakkan, artinya di saat ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa peringatan Maulid merupakan satu bid'ah, ya biarkan saja ya. Artinya kita tidak perlu kemudian berdebat kusir gitu ya. Tapi juga orang yang merayakan maulid hendaknya juga dihargai. Sehingga menghargai pendapat yang berbeda ini menjadi satu hal yang sangat penting. Gitu ya. Jangan sampai kita ini menjadi terpecah karena cuma urusan kuru'iyah macam ini. Gitu. Bagi yang tidak merayakan maulid, ya silakan saja. Ya. Tidak usah kemudian menghukumkan sampai kepada dolalah. Kemudian dolalah masuk neraka, wah serem banget ya. Orang apa nanti masuk neraka, kenapa alasannya? Anda masuk neraka, kenapa? Karena kami merayakan maulid. Ya, kan jadi agak bagaimana gitu ya. Kecuali peringatan maulid diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta qaul ulama as-salafus shalih. Ya, apapun kalau itu ya akan ditentang gitu kan ya, dan tidak boleh ya. Tapi selama dia itu bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka itu tidak jadi masalah ya. Baik, ingat waktu saya ambil kesimpulan kenapa kita mesti maulid itu ya. Kenapa kita mesti maulid? Paling tidak ada 4 nilai yang kita bisa ambil dari peringatan maulid. Yang pertama nilai spiritual ya. Dengan memperingati maulid, maka kita akan mendapatkan nilai spiritual. Apa itu? Cinta kita kepada Nabi semakin kuat, semakin tebal. Ya. Kemudian kita punya kecenderungan untuk menyontoh gitu ya, menyontoh ibadah-ibadah yang dilakukan Rasul. Umpamanya Rasul itu witirnya wajib kan, qiyamul lailnya wajib. Nah, ini kan kita secara spiritual ya, dengan begitu kita tahu maka akan semakin tinggi ya spiritualisme kita. Kemudian yang kedua nilai moral. Ya, kenapa? Ketika kita merayakan maulid itu diuraikan tentang al-akhlaqul karimah Rasulullah SAW. Ya, dalam perjuangan keislamannya, dalam memperjuangkan Islam itu Rasul sangat mengedepankan al-akhlaqul karimah. Itu banyak contoh itu, ya. Nah, kita kan kepengen menyontoh gitu. Sehingga akhlak kita, moral kita itu semakin apa? Semakin membaik ketika kita menghadiri peringatan Maulidur Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ada nilai persatuan. Ya. Di mana? Coba lihat di awalnya dulu.
ketika Salahuddin Al-Ayyubi merayakan Maulid dengan tujuan mempersatukan umat Islam untuk menguasai Baitul Maqdis. Bahwa waktu itu umat Islam itu dalam kondisi stagnan, menurun semangatnya, sehingga dalam beberapa pertempuran salib yang panjangnya sekitar 200 tahun itu kalah beberapa kali, gitu kan ya. Maka Salahuddin Al-Ayyubi membuat satu ide cemerlang bagaimana membangkitkan semangat umat untuk bersatu, dirayakanlah Maulidur Rasul. Dan ternyata ini efektif, ya, sangat efektif. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa kembali merebut Baitul Maqdis yang sekian lama dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Ini kan membangun persatuan. Ya. Kemudian yang terakhir ya nilai sosial. Ya, kita bisa silaturahim, gitu kan ya, bertemu dengan teman-teman. Nah, ini kan ada nilai sosialnya dalam peringatan Maulid Rasulullah SAW. Ya.